Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Indah Pratama dengan NIM 25106111104 dari Hukum Adat kelas E. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hukum waris adat pada suku saya, yaitu suku Jawa. Nah, suku Jawa ini adalah suku yang mendiami wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Nah, masyarakat Jawa ini dikenal punya kebudayaan yang menjunjung tinggi kerukunan, musyawarah, maupun keharmonisan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sistem waris adat, hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Jawa. Nah, menurut Supomo, hukum waris adat juga adalah aturan yang mengatur proses penerusan dan pengalihan harta maupun hak-hak tertentu dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sementara Polleter Haar ini menjelaskan bahwa hukum waris adalah proses pengoperan harta kekayaan baik yang bersifat material maupun imaterial kepada generasi selanjutnya. Nah, masyarakat Jawa ini bukan hanya punya warisan berupa tanah, rumah, atau benda berharga lainnya, tapi juga ada namanya warisan hak, amanat, maupun nilai-nilai keluarga yang diwariskan oleh pewaris kepada keturunannya. Nah, hukum waris adat Jawa ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama, sifatnya itu nggak tertulis, jadi berkembang berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, hukum waris adat Jawa itu sangat mengutamakan musyawarah dan kesepakatan, karena diharapkan nggak ada namanya konflik gitu antar ahli waris gitu. Yang ketiga, pewarisan itu bukan hanya dilakukan setelah pewaris meninggal, bisa disebut hibah juga dalam hukum Islam. Jadi, dalam masyarakat Jawa itu punya beberapa cara kayak lintiran, yaitu pengalihan harta ketika pewaris masih hidup nih. Yang kedua ada acungan, yaitu penunjukan harta yang boleh digunakan digunakan oleh ahli waris sebelum hak miliknya berpindah, serta ulingan atau pesan atau wasiat yang dilaksanakan setelah pewarisnya itu meninggal. Selain itu, hukum adat Jawa juga punya hukum waris dalam adat Jawa itu juga punya namanya ahli waris pengganti, yaitu ketika ahli waris utamanya itu nggak ada. Nah, jadi masyarakat Jawa ini menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu garis ayah maupun ibu ditarik secara seimbang. Jadi laki-laki maupun perempuan sama-sama punya hak waris. Nah, jadi sistem pewarisan individualis itu yaitu ahli waris memperoleh bagian warisannya masing-masing dan punya hak penuh atas bagiannya tersebut setelah pembagian dilakukan. Tapi dalam prinsipnya sendiri, yang pertama itu ada namanya sapikul segendongan. Jadi tetap sebagian orang itu menganut ada laki-laki itu bagiannya 2 besar 2:1 ke perempuan, dan yang satu lagi itu ada dum-dum kupat atau 3 semangka, yaitu pembagian warisan secara sama rata kepada seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, contoh yang paling sering kita temuin itu ketika orang tua itu ngasih kayak rumah ke anaknya nih sebagai modal. Nah, setelah orang tuanya meninggal dunia, warisan tersebut, rumah tersebut tetap diperhitungkan sebagai pembagian harta waris. Nah, pembagian warisan juga seringnya itu dilakukan setelah ada serangkaian acara selamatan kayak mungkin 3 hari, 7 hari sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang berlaku. Kesimpulannya, hukum waris adat Jawa menganut sistem kekerabatan parental yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sistem ini berjalan seiring dengan sistem pewarisan individualis, yaitu memberikan hak kepada setiap ahli waris atas bagiannya masing-masing. Selain itu, hukum waris adat Jawa mengutamakan musyawarah, kerukunan, dan keadilan sehingga pembagian warisan dapat berlangsung secara damai dan harmonis. Sekian pemaparan saya mengenai hukum waris adat suku Jawa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.